kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya melalui benar firman-Mu akan memberikan kami kekuatan untuk pada kemuliaan dalam hidup kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan firman Tuhan. Ada firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, katakan amin. Selamat Tuhan, haleluya. Saudara, 2 pekan yang lalu saya berbicara tentang jalan pintas ke neraka, ya. Kemarin di dalam khotbah saya juga mengatakan bahwa neraka bukan impian kita, tapi impian kita adalah sorga. Neraka adalah mimpi buruk buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Tapi masalahnya banyak orang Kristen mau hidup dalam kegelapan, yang menggelapkan yaitu dosa, tetapi mau masuk surga. Nah, ini yang menjadikan suatu hal yang tidak masuk akal. Saya katakan bahwa surga butuh perjuangan. Kasih Allah tanpa batas dan tanpa syarat. Tetapi untuk surga perlu perjuangan dan tempatnya semua bilang terbatas. Amin. Coba lihat dulu yuk di dalam Matius 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Masuklah Ya. melalui pintu yang sesat itu. Berarti ada pintu yang sesat. Lanjut. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi ada dua pintu. Yang pertama adalah pintu sesat, yang kedua itu adalah pintu yang lebar. Jadi ada satu yang sempit, satu yang lebar. Dalam dunia ini kita cuma punya dua pilihan. Kalau tidak hitam putih, kalau tidak baik buruk, tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau tidak masuk ke dalam pintu yang sesat, pasti masuknya ke dalam pintu yang lebar. Kalau tidak ke pintu yang lebar, pasti akan pintu yang sesat. Jadi ada dua persimpangan pada waktu nanti saudara dan saya masuk di dalam dunia roh. Ketika saudara dan saya meninggalkan kehidupan ini dan mau masuk dalam kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu ada dua juga. Kehidupan yang kekal di sorga dan kehidupan yang kekal di neraka. Jadi semua itu ada dua. Jadi ada dalam dua persimpangan. Dimana kita mau pilih yang kanan, pasti kita tidak akan pilih yang kiri. Kalau kita mau pilih yang kiri, kita pasti tidak akan pilih yang kanan juga. Berarti hanya ada dua. Kalau tidak kiri, kanan. Kalau tidak neraka, sorga. Amin. Lanjutkan lagi. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar itu yang menuju pada kebinasaan. Maka itu banyak orang Kristen hari ini dia mau sekali hidupnya itu porak-poranda, hidupnya dalam dosa, dosa menenggelamkan dia, tetapi dia mau ketika nanti mati, dia mau menuju hidupnya kekal melalui jalan yang sempit, padahal hidupnya di dunia ini adalah sudah menunjukkan bahwa jalan yang lebar. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Nah, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, lalu apa? Dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Berarti, saya mau bilang, sorga terbatas. Untuk sorga ini terbatas. Hanya untuk orang-orang yang hari ini berjuang dalam hidupnya, dia mendapatkan sorga. Ini kita harus tahu. Karena banyak orang bilang bahwa udah pas sekali, pokoknya sekali terima Yesus, masuk sorga. Ini dia. Sorga butuh yang namanya perjuangan dalam hidup kita. Wahyu 1 ayat 7 sampai ayat 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dengan baik-baik. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Berarti kalau ada yang menang, berarti ada yang kalah. Kalau yang kalah, berarti dia tidak mendapatkan bagian yang dijanjikan dari firman. Kalau tidak menang, ya pasti kalah. Kalau tidak hitam, putih. Kalau tidak benar, pasti jahat. Itu sudah jelas. Nah, firman Tuhan bilang, barang siapa menang, ia akan mendapatkan semuanya, segalanya. Berarti untuk menang, perlu yang namanya perjuangan. Seorang pemenang tidak mungkin hanya berdiam saja. Seorang pemenang tidak mungkin dia hanya berjalan di tempat saja. Tidak mungkin dia menang. Tetapi seorang pemenang harus bergerak di dalam kehidupan dia. Supaya apa? Mencapai suatu kemenangan. Maka itu sorga butuh perjuangan. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga perlu perjuangan. Dan firman Tuhan bilang harus menang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah sorga, kehidupan yang kekal. Barang siapa yang kalah? Barang siapa yang kalah akan masuk dalam api neraka yang kekal. Dua-duanya kekal. Bukan satu kekal, yang lain tidak kekal. Enggak, dua-duanya kekal. Tapi yang satu kekalnya adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tapi yang satu lagi adalah hidup yang kekal juga, tapi ada di api neraka karena menerima segala hukuman. Hidup butuh perjuangan. Sorga butuh perjuangan. Orang-orang yang gak sungguh-sungguh berjuang, saya mau bilang, pasti kalah. Dan aku akan menjadi Allahnya, Ya. dan ia akan menjadi anakku. Dan dia akan menjadi anakku. Kalau barang siapa dia menang, firman Tuhan bilang, kamu akan mendapatkan semuanya ini. Otomatis, aku akan menjadi Allahnya, yaitu Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga punya anak-anak kita. Tapi barang siapa menang,
ada syaratnya. Nggak serta-merta orang Kristen, KTP-nya Kristen, dibaptis dia menang. Sorry. Nggak bisa dikatakan menang sebelum ada suatu perjuangan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pak, kalau nggak sungguh-sungguh ya pasti kalah. Nggak ada remis, nggak ada draw, ini nggak ada. Kalau tidak menang, pasti kalah. Kasarnya, angkanya harus 85. Di bawah 85, kalah. Udah nggak ada. Angkanya harus di atas 85. Maka itu kita punya level, dan Kristen kita adalah levelnya adalah level A. Kalau bisa A+, harus penuh dengan perjuangan. Tapi orang-orang yang tidak penuh dengan perjuangan, yang datang ke gereja, istilahnya kadang datang, kadang enggak. Yang memuji menyembah Tuhannya, kadang tepuk tangan, kadang enggak. Yang ada di gereja yang dengar firman, kadang dia tidur, kadang enggak. Tapi mau masuk surga, saya agak bingung gitu. Karena surga butuh perjuangan. Kalau di dunia ini saudara saya tidak berjuang, bagaimana untuk mencapai ke dalam perjuangan surga? Surga berat. Maka itu firman Tuhan bilang, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Tapi orang yang kalah tidak akan memperoleh satu pun, dan aku tidak menjadi Allahnya. Kalau kalah, iya, tidak menjadi Allahnya. Dan ia tidak akan menjadi anakku. Kalau kalah. Jadi kalau kalah, saudara bilang bahwa saya anak Allah, nggak bisa. Engkau kalah masalahnya. Yang menang adalah orang-orang yang mempertahankan iman yang terakhir pada waktu Yesus datang. Tetapi orang-orang penakut, saudara, lanjut. Orang-orang yang tidak percaya, Orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang hidupnya saat ini liar. Lanjut. orang-orang keji yang ada dalam hatinya adalah perbuatan jahat dan juga jahat. Lanjut. orang-orang pembunuh Dengan baik-baik. Orang-orang pembunuh ini bukan musuh orang, bukan berbicara tentang musuh orang. Firman Tuhan bilang, kalau engkau membenci saudaramu, engkau ada seorang pembunuh. Jadi orang-orang yang membenci saudara-saudaranya, yang membenci papa dan juga mamanya, yang membenci orang tuanya, dia adalah seorang pembunuh, masuk di dalam kategori ini. Lanjutkan lagi. Orang-orang sundal, saudara, yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran, yang menjual dirinya untuk sesuatu hal. Lanjut. Tukang-tukang sihir masih sering ke dukun paranormal. Orang pintar, orang bodoh sekalipun juga ditemui juga. Horoskop, ramalan dan lain-lain. Permainan yang namanya adalah bintang-bintang. Masuk. Lanjutkan lagi. Penyembah berhala. Yang menyembah berhala yang bukan Tuhan, dia sembah. Ada patung-patung disembah. Ada dewa-dewi. Termasuk di sini semua. Lanjut. Dan semua pendusta. Semua orang yang berdusta. Semua orang yang bohong, yang ngibulin orang, penipu. Termasuk di sini semua. Lanjutkan lagi. Mereka akan mendapat bagian mereka. Mereka akan mendapatkan bagian mereka. Bagiannya apa yang mereka akan dapatkan untuk orang-orang seperti itu? Di dalam lautan yang menyala-nyala. Di dalam lautan api yang menyala-nyala. Terus dan belerang. Oleh api dan belerang. Jadi di dalam neraka itu bukan hanya ada api, tapi juga ada belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah kematian yang kedua. Jadi kematian yang kedua dispesialkan, dikhususkan untuk apa, Pak? Untuk orang-orang yang seperti ini. Untuk orang-orang yang masih tinggal, masih hidup di dalam dosa. Orang-orang ini akan masuk. Yang gak percaya sama Tuhan, pendusta, penyembah berhala, pembunuh, orang keji. Mereka akan masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan penuh dengan belerang. Hidupnya kekal, tapi kekal dalam lautan api. Kalau nggak berjuang, kalau tidak berjuang, orang penakut, orang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sunat, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, dan yang lain-lain. Kalau dia nggak berjuang, ini ayat menjadi bagian yang terindah buat hidup. Wahyu 21 ayat ke-8. Barang siapa yang hari ini hidup dalam suatu pertobatan, dia keluar dari ayat ini. Tapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena pertobatan orang Kristen ada pertobatan palsu.
pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Amin. Pertobatan yang cuma sekedar bilang mau dia bertobat, tapi dia nggak sungguh-sungguh bertobat. Hasilnya apa? Nih, Wahyu 21 ayat yang ke-8. Pertanyaannya, ada yang bilang sama saya, Pak, bukannya semua dosa itu diampuni? Yes, semua dosa diampuni, saya percaya. Di atas kayu salib, Tuhan mengampuni semua seluruh dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan dalam kehidupan kita. Diampuni semua di atas kayu salib. Yes, itu bagian yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam hidup kita. Tetapi ada bagian kita yang kita harus kerjakan, yang kita beri nama adalah buah-buah dari pertobatan kita. Kalau nggak ada buahnya, pertobatannya udah pertobatannya di atas kayu salib. Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau ada buahnya. Tuhan mau kita menunjukkan waktu saat itu kita salah karena kita berdosa. Dan saat ini Tuhan mau kita berjalan di dalam suatu track yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Udah nggak ada namanya adalah, Pak, biarin Pak, saya buat dosa dulu Pak. Nanti pas saya di ICU, udah di akhir, udah 5 menit lagi mau game over, saya baru minta ampun semuanya Pak. Oh, sudah terlambat. Kenapa? Karena yang namanya buah pertobatan, saya mau bilang, buah itu, buah pertobatannya harus matang. Bukan saat ini saya bertobat sudah menghasilkan buah, bukan. Yang namanya buah ada suatu pertumbuhan. Nggak serta-merta bahwa saudara saya hari ini, wah, saya udah ada buah pertobatan Pak. Buah pertobatan suatu pertumbuhan kita di hadapan Tuhan. Itu yang kita tunjukkan. Maka itu orang-orang yang mepet pada waktu nanti, pada saat sudah mau 5 menit sebelum game over, dia bilang bahwa pantas saya minta ampun aja Pak. Kesempatan, hati-hati. Firman Tuhan bilang, barang siapa punya telinga, dia mendengar. Kemungkinan besar saat di ICU, Anda nggak punya telinga untuk mendengar suara. Ya. Kalau orang di ICU, kita panggil, Pak, Ma, budak aja dia. Iya nggak? Berarti dia budak. Nah, suara kita aja dia budak, ya pakai suara Tuhan dia budak juga pasti. Ya harus. Maka itu firman Tuhan nggak datang setiap kali. Carilah aku selama aku bisa ditemui. Tapi ada kalanya tidak bisa ditemui. Iya. Nggak semuanya Tuhan bisa menemui kita. Nggak bisa kita tiba-tiba kita menemui dia. Nggak bisa. Ada kalanya saat ini pada waktu firman ada, tobat itu harus ada dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Keselamatan harus dikerjakan dalam hidup kita. Sorga butuh perjuangan dalam hidup kita. Orang yang ngomong di atas mimbar, mau dia pendeta, pendeti, mau siapapun juga, belum tentu masuk sorga. Maka itu sorga butuh perjuangan. Amin. Maka itu Paulus bilang, aku takut. Jangan-jangan kekhawatiran Paulus, aku ini gak dapat kerja sorga. Bayangin, yang udah melayani Tuhan luar biasa, penuh dengan ketakutan. Jangan sampai pada waktu aku memberitakan Injil, sesudah aku melayani Tuhan, sesudah aku berkorban, gila-gilaan di hadapan Tuhan, aku sendiri ditolak sama Tuhan. Itu Paulus. Yang jam doanya udah 8 jam itu Paulus. Yang korbannya, mohon maaf, korban saya gak ada apa-apanya. Orang dia rasul, ditulis di Alkitab. Nama saya tidak pernah ditulis di Alkitab, cuma ada di akte kelahiran ditulis. Di Alkitab kagak ada, kita cuma ada nama kita di Dukcapil. Ini Paulus ini di Alkitab ditulis, diperbanyak namanya, diterjemahkan. Masih bilang, aku ditolak sama Tuhan. Ya ampun Paulus, apa yang kamu lakukan? Ya saya lakukan benar sih, tapi tahu takut aja. Jangan-jangan sesudah aku memberitakan Injil, sesudah aku melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh, aku masih ditolak. Bagaimana yang melayani Tuhan gak sungguh-sungguh? Kalau sesungguh-sungguh aja dia takut ditolak sama Tuhan. Begitu juga dengan saya. Saya juga takut ditolak. Yang udah sungguh-sungguh aja takut ditolak. Apalagi yang tidak sungguh-sungguh, apalagi yang lihat. Surga, saya mau bilang, butuh perjuangan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang dikasih, kamu senantiasa taat. Ya, kamu senantiasa taat. Taat itu bagus, luar biasa. Lanjut. Karena itu, ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Orang yang sudah taat, orang yang sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, orang yang sudah ada di dalam jalurnya Tuhan, penuh dengan ketaatan, apa yang firman
semuanya. Itu suatu ketaatan luar biasa. Tapi Paulus bilang, nggak cukup ketaatan aja. Lanjutan lagi apa? Tetapi Iya. tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetapi tetap kerjakan keselamatanmu. Jangan stop, Paulus. Saya udah tahan. Udah firman pujian doa. Masing-masing 8 jam. Gila nih Paulus. Firman pujian doa masing-masing 8 jam. Usaha payungnya gimana sih? Dia kan jualan tenda dia. Plus payung. Paulus jualan tenda plus payung. Tapi firman pujian doa 8 jam, bingung saya juga. Bagaimana dia bisa ngerjain keselamatan dia? Luar biasa Paulus. Dia bilang, aku sudah taat aja udah 8 jam firman pujian doa. Tuhan masih suruh aku. Apa yang Tuhan suruh aku? Tetap kerjakan keselamatanmu. Berarti dalam suatu ketaatan Paulus mengerjakan keselamatan dia. Jangan-jangan nanti yang ditolak adalah aku. Jangan-jangan nanti Matius 7 ayat 22, 23, 24 itu adalah aku. Itu yang Paulus takut. Yang setiap hari dia mimpi buruk. Stres. Paulus orang stres. Mimpi buruk dia. Kenapa? Makanya itu dia bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kenapa? Takut keselamatannya goyang. Ini orang udah sungguh-sungguh dia. Rasul dia. Ditulis dalam Alkitab. Ya kita cuma ditulis di dukcapil. Nggak sungguh-sungguh, habis. Ditulis di Alkitab aja masih takut dia. Kerjakan keselamatanmu dengan apa? Dengan kesombongan gitu. Saya udah sombong nih. Saya udah terima Yesus. Sebagai Tuhan Juru Selamat hidup. Sombong. Ada banyak orang yang sombong. Udah terima Yesus. Kamu mah anak iblis. Saya mah anak Allah. Enggak. Paulus tetap kerjakan keselamatannya. Bukan dengan kesombongan dia. Tetapi apa? Dengan suatu ketakutan. Jangan-jangan saya nggak masuk dalam panggilan Tuhan. Jangan-jangan saya kagak bisa mencapai yang namanya surga. Jangan-jangan saya tidak dapat yang namanya mahkota kehidupan. Ketakutan terus. Hari ini saudara saya juga harus takut. Takut apa? Jangan-jangan saya kagak masuk. Berarti apa? Kerjakan keselamatan kita. Dengan apa? Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan surga, mau saya bilang, terbatas dan perlu perjuangan. Lanjutkan lagi Yuri, 13. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, Iya. baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya, terus. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Berarti apa yang kita mau lakukan, kita harus lakukan. Dan saya mau bilang bahwa orang Kristen harus dipaksa. Untuk melakukan firman, pujian doa, saya mau bilang, nggak bisa kayak dipaksa. Mau datang beribadah kepada Tuhan pun harus dipaksa. Mau hari ini ada pelayanan, tidak ada pelayanan, ke rumah Tuhan, ke gereja Tuhan, bahkan berbuat baik, berbuat kebenaran, saya mau bilang, harus dipaksa. Pak, kerelaan Pak, nggak mungkin. Nggak. Kerelaan itu nggak ada. Harus dipaksa. Siapa yang memaksa? Yang memaksa adalah firman. Jadi maka itu firman harus memaksa hidup kita. Untuk apa? Hidup kita tetap taat dan kerjakan keselamatan kita. Kalau orang kagak dipaksa, kagak bisa. Orang Israel kerja di Mesir, dia apa ya? Dipaksa. Kalau nggak akan kerja. Maka itu ada suatu perbudakan. Perbudakan apa sih? Perbudakan itu adalah dipaksa untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhannya mau. Itu adalah suatu perbudakan. Nah, orang Israel hidup dalam perbudakan. Selama berapa tahun? 40 tahun lamanya dia putar-putar semua. Hidup dalam perbudakan. Dan itu harus dipaksa. Ketika itu dipaksa, berhasil. Untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa paksa orang Israel. Sungguh-sungguhnya ada, tapi harus dipaksa. Abraham, dia bisa mendapatkan Ishak. Dipaksa hidupnya dia. Yusuf juga sama, dipaksa. Semua orang dipaksa. Tapi yang paksa adalah firman. Firman memaksa kita untuk apa? Tunduk kepada Allah. Kita tidak akan mungkin mau tunduk. Kalau mau dibilang, pilih bahwa maunya hidup bersama dengan Tuhan atau hidup bersama dengan iblis, tetapi nanti mati masuk surga. Karena ada surganya, dia pilih hidup bersama dengan iblis, mati masuk surga. Kalau orang tidak dipaksa, tidak bisa. Hidup harus dipaksa. Dan berbantah-bantahan, Iya. supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, Iya. sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Iya. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Jadi hidup harus dipaksa, lakukan semuanya supaya saudara dan saya bisa menjadi berkat. Otomatis untuk menjadi berkat pun adalah karena dipaksa. Saya bisa seperti hari ini karena dipaksa.
Kalau kagak dipaksa ngapain? Kita itu di dunia itu dipaksa. Paksa apa? Paksa kerja. Nggak kerja kagak dapat duit. Jadi apa? Ya harus bangunnya harus pagi, ya kan? Harus beres-beres, harus cari usaha, cari klien atau apapun juga berjualan dan lain-lain. Semua itu harus dipaksa. Yang saya mau sebenarnya tidur, habis itu bangun, duit ada, makanan ada, udah tersedia, tinggal makan. Habis itu pergi ke mall kagak usah bayar, pokoknya tinggal ambil uang. Itu yang kita mau. Kalau kita jangan kerja, Ayo. itu yang kita mau. Habis itu udah tidur lagi, besok bangun dapat undian. Itu yang kita mau. Gak usah kerja pes dong. Itu yang kita mau ini. Tapi itu semua ilusi. Ternyata. Amin. Gak bisa. Masalahnya kita tetap harus kerja. Kita paksa diri kita. Peraturan memaksa kita. Jam 8 sampai jam 9. Apa jam 8 sampai jam 5 kita kerja. Lewat dari itu dihitung lembur. Tapi kita itu dalam jam 8 sampai jam 5 kita harus ada di dalam perusahaan itu. Kita dipaksa itu otomatis. Tapi kita mau tidak mau harus tunduk. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan uang untuk kehidupan kita. Maka itu hidup harus dipaksa dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak memaksa hidupnya, tidak berjuang dalam hidupnya, gak akan bisa dapat apa-apa. Amin. Sorga, untuk mendapatkan sorga harus dipaksa. Amin. Harus berjuang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 3. Sesungguhnya Ya. tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Lanjut. dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berarti kita mau bilang bahwa tangan Tuhan masih sanggup untuk menolong, dan telinga Tuhan tidak budak, masih bisa untuk mendengar. Amin. Lanjut. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ialah segala kejahatanmu. Lanjut. dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, Yang diri terhadap kamu dan apa? sehingga ia tidak mendengar, Iya. ialah segala dosamu. Ialah segala dosamu. Jadi gini, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang atau telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar semua kehidupan kita, semua doa-doa kita, tapi yang melakukan suatu pemisah adalah dosa dan kejahatan kita. Amin. Maka itu banyak orang Kristen hari ini, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa aku jadinya seperti begini sih Tuhan? Saya mau bilang bahwa tangannya spesial untuk kita, untuk menolong kita, dan telinganya untuk mendengar semua apa yang kita teriakkan, apa yang kita inginkan. Tuhan mau untuk melakukan semuanya, dan telinganya masih tajam. Tapi yang merupakan suatu pemisah adalah dosa dan kesalahan. Maka itu dosa dan kesalahan, ini kita harus take off dengan baik. Dosa dan kesalahan, kita harus selesaikan semuanya dalam hidup kita. Amin. Yang melakukan suatu pemisah antara kita dengan Tuhan. Pak, saya doa tapi nggak jawab-jawab, Pak. Cross check. Apa ya cross check? Cross check hatimu. Cross check hari ini dosa yang kita sudah lakukan dan kejahatan yang kita sudah lakukan. Orang Kristen maunya begini. Dia melakukan dosa, hidup dalam dosa, melakukan kejahatan, hidup dalam kejahatan, dan melakukan banyak hal-hal yang melukai hati Tuhan. Tetapi pada waktu dia sakit, pada waktu dia menderita, pada waktu dia punya masalah, punya problem, dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya dan Tuhan tolong dia. Tapi dia masih melakukan dosa, pelanggaran, kejahatan. Ini rumusannya nggak bisa ini. Rumusan Tuhan berbeda. Rumusan Tuhan, selesaikan dulu dosa kita, kesalahan kita, hidup dalam pertobatan. Nah itu firman Tuhan bilang, minta apa saja akan berikan. Kalau apa? Kalau udah selesai semuanya. Tapi kalau belum selesai, nggak bisa. Karena terpisah antara kita dengan Tuhan. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, Iya. mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Iya. Sebab tanganmu cemar dengan darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebutkan kecurangan. Masih hidup dia dalam dosa, masih hidup dalam kenikmatan dunia ini, kenikmatan dosa ini. Tetapi doanya mau dijawab, tetapi mau dapat undian, tetapi mau dapat berkat, tapi dosanya nggak mau dia tinggalkan. Nggak bisa. Hadir saudara, saya harus tinggalkan dosa itu. Apa itu dosa? Dosa adalah kegelapan yang menggelapkan. Itu dosa. Kegelapan yang menggelapkan. Dosa itu sudah gelap pasti, tapi kegelapan ini menggelapkan. Maka itu banyak orang yang melakukan dosa, dia bilang, kenapa kamu melakukan dosa ini? Dijawab, kata, khilaf. Dimanapun juga itu. Kok kamu bisa sih melakukan dosa ini sih? Padahal dosa ini adalah dosa yang sangat tercela sekali, yang luar biasa.
jahat sekali, luar biasa. Tinggal gampang dia bilang, iya, saya karena khilaf. Jawabannya cuma khilaf doang, nggak sungguh-sungguh. Orang yang bilang khilaf itu nggak sungguh-sungguh. Kalau kembali ayat 6, bayangin itu, khilaf aja di firman ada. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, Oke. dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Nah, mau kembali ayat yang kelima. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, Janganlah mulutmu membawa engkau di dalam dosa, dan apa? dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah. Udah mentok dia, hidup dalam dosa, udah hidup dalam kemunafikan, udah hidup dalam kejahatan, kepergok juga. Terus dia bilang apa? Lewat apa? Ini lagi di sidang ini, sama pendeta. Dia bilang sama pendeta apa? Bahwa engkau apa? Bahwa engkau khilaf. Bahwa engkau khilaf. Saya khilaf doang. Mau sama siapa pun juga mau khilaf. Ada perkara apapun juga mau khilaf. Dosa apapun juga mau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu? Betul. Dan Jadi merusakan- khilaf ini adalah murka Tuhan. Ketika kita bilang khilaf, Pak, saya khilaf Pak, saya mau bilang, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan khilafmu? Itu yang benar. Harusnya seperti begitu tuh. Jadi orang yang bilang khilaf, Allah bilang begini, apakah perlu Allah menjadi murka, menjadi marah, menjadi membencimu karena kamu bilang khilaf? Itu kalau ditanya, kamu kenapa melakukan dosa? Enggak, khilaf saya. Itu yang bagus. Kalau khilaf, murka Allah langsung. Karena ini kebohongan aja. Allah benci sama orang-orang yang bilang, kenapa kamu melakukan ini? Khilaf Pak. Nah itu benci. Tuh, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan khilafmu? Dan apa? Dan merusakkan pekerjaan tanganmu. Dan berkat-berkat semua ditutup sama Tuhan. Akibat dari apa? Khilaf. Yang Allah penting adalah bukan khilafnya. Yang Allah penting adalah ngaku dosa di hadapan Dia. Jangan bilang, Tuhan saya melakukan dosa ini semua karena saya khilaf Tuhan. No, Allah malah murka. Tuhan saya salah, saya minta ampun, dan saya akui dosa, kesalahan pelanggaran hidup saya. Firman Tuhan bilang, aku setia dan adil akan mengampuni dosa. Dengan apa? Dengan tunduk kepada Tuhan. Amin. Jangan bilang kalau orang khilaf itu ada khilaf kedua, khilaf ketiga, dan akan terus berlanjut semuanya. Yang Allah mau adalah pertobatan dalam hidup kita. Dosa adalah benih dari suatu perbuatan, dan kejahatan adalah buah dari perbuatan itu. Ibrani 10 ayat 26 sampai ayat ke-29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah apa? sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran pada waktu itu bahwa kita sengaja berbuat dosa, padahal kita tahu bahwa kita sudah pernah melakukan dosa, dan kita juga sudah pernah mendengar atas firman bahwa kita jangan melakukan dosa itu lagi, maka itu dosa itu dianggap sebagai dosa kesengajaan. Lalu apa? maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Apa yang Tuhan sudah mati di atas kayu salib, kalau kita sengaja berbuat dosa, firman Tuhan bilang bahwa tidak ada lagi korbannya. Berarti apa? Akibat dari dosa itu harus kita tanggung dalam hidup kita. Tetapi Ya. yang ada ialah Yang ada ialah kematian yang mengerikan akan kematian yang kehakiman. mengerikan. Jadi gini, akibat dari dosa yang kita lakukan, kesengajaan yang kita lakukan, akibatnya hati-hati. Apa? Tetapi yang ada ialah apa? Yang mengerikan Kematian yang mengerikan. akan penghakiman Iya. dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Akibat dari dosa. Sama bilang, Pak, neraka ada atau tidak? Ada, udah jelas. Akibat dari apa yang kita perbuatan yang kita lakukan dengan suatu kesengajaan dan tanpa pertobatan dengan baik-baik. Saya mau garis bawah, tanpa pertobatan dengan sungguh-sungguh, ada lautan api yang menyala-nyala yang akan menanti kita. Terus, lanjutkan lagi. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, Jika ada orang yang menolak hukum Musa itu apa? Hukum Musa itu 10 perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang menolak hukum Musa, kalau ada orang yang menolak hukum 10 perintah Allah, pasti dia berdosa. Barang siapa ada yang menolak hukum Musa, dia berdosa. Lanjutkan lagi. ia dihukum mati Dia dihukum mati. tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Dia dihukum mati tanpa belas kasihan. Jadi gini, barang siapa yang menolak hukum Musa, menolak 10 perintah Allah, dia dihukum mati dan hidup di dalam dosa. Dan hidup di dalam dosa, dan akibat dari dosa adalah lautan api yang menyala-nyala. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya,
Akulah Tuhan Allahmu Ya. yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, Ya. dari tempat perbudakan. Ayat ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di Jangan hadapanku. ada padamu Allah lain di hadapan. Saya mau bilang bahwa hari ini Allah yang hidup hanya Allah Bapa di sorga dan anaknya Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Ada 3 pribadi. Nah, firman Tuhan bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Amin. Jangan ada Allah lain yang saudara dan saya sembah. Siapapun juga itu. Mau dia dewi, mau dia dewa, mau dia malaikat yang turun dari kayangan atau apapun juga. Jangan pernah disembah. Mau dia ada bentuknya, bentuk seperti apapun itu, jangan pernah disembah. Kenapa? Karena jangan pernah ada Allah lain. Allah lain maksudnya adalah Allah yang menguasai hidupmu. Allah yang sudah memberikan kau hidup, jangan pernah ada Allah lain dari hadapanku. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, Jangan membuat bagimu patung. jangan yang membuat menyerupai- bagimu patung. Buat aja jangan. Apalagi disimpan, apalagi disembah. Jangan membuat bagimu patung apa? yang menyerupai Yang menyerupai apapun yang ada di langit, apapun yang ada di di langit, atas, di atas, atau yang ada di bumi di bawah. atau yang ada di bumi di bawah, termasuk patung Andri Christian. Jangan dibuat ya. Ini kita mati-mati nih. Ini bahaya juga nih kalau dibuat melanggar firman. Jadi patung saya jangan pernah ada yang dibuat. Jangan membuat patung menyerupai apapun juga, termasuk patung Yesus. Tidak boleh dibuat. Dipajang apalagi buat aja kagak boleh. Kalau buat aja kagak boleh berarti Tuhan mau agar patung itu tidak pernah ada. Semua dalam jenis patung tidak pernah ada dalam dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Karena firman Tuhan bilang, jangan ada, jangan kamu membuat patung. Berarti apa? Orang-orang yang membuat patung, Tuhan mau agar orang-orang ini punya pekerjaan jangan buat patung lagi. Karena itu satu-satunya profesi yang Allah tidak mau. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Iya, lanjut. Jangan sujud menyembah kepadanya, Tuh, bayangin. Buat aja jangan. Sujud juga jangan, katanya. Terus, atau beribadah kepadanya. beribadah apalagi jangan. Terus, Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, iya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, iya. kepada keturunan yang ketiga dan keempat, Keturunan yang ketiga dan yang keempat yang menanggung akibat dari apa? Dari pembuatan patung, habis itu sujud menyembah, habis itu beribadah kepada patung itu masih masuk ke dalam urutan yang keempat, yang ketiga dan yang keempat. dari orang-orang yang membenci aku. Berarti kalau bapaknya hari ini pematung, atau kita beli patung, atau kita apapun juga, berarti bapak, anak, cucu, cicit kena. Arah dosanya kemana Pak? Jelas arah dosanya, hukum Musa tidak dijalankan, pasti arah dosanya api neraka, lautan yang mengerikan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, Ya. yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Oke, lanjut. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada banyak orang Kristen hari ini menyebut nama Tuhan Allahnya dengan sembarangan. Apa Pak yang dia lakukan? Yang biasanya dia lakukan adalah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Enggak, bukan. Itu bukan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, tapi ngebawa-bawa nama Tuhan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Betul, orang Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya, yang pakai namanya untuk kepentingan pribadi dia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu adalah hari Sabat yang harus dikuduskan. Saudara saya harus beribadah kepadanya. Lanjutkan lagi. 6 hari lamanya engkau akan bekerja 6 hari lamanya kau akan bekerja. Lanjutkan lagi. dan melakukan segala pekerjaanmu. Iya. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Terus? Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, Ya. engkau atau anakmu laki-laki, Ya. atau anakmu perempuan, Ya. atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, Maka atau itu di dalam hari Sabat, harinya Tuhan, 6 lamanya firman Tuhan bilang bahwa saudara saya sudah bekerja. Saya ibaratkan adalah Senin sampai Sabtu saudara saya sudah bekerja. Dan kuduskanlah hari Minggu itu. Di mana hari Minggu nggak ada yang bekerja, semuanya untuk Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saudara saya itu sudah dari awal sampai pada akhirnya di hari sampai di hari Sabtu, saudara saya kerja semuanya. Hari Minggu Tuhan mau minta adalah spesial buat aku. Untuk apa? Memuji, menyembah aku saja. Titik. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tapi ada orang yang bilang pada, kenapa kamu tidak ke gereja? Nggak bisa ke gereja saya. Kenapa? Saya sibuk. Mau ketemu sama klien, mau jualan, mau dagang katanya. Padahal dia udah dari Senin sampai Sabtu. Tapi Minggu mau diambil juga untuk keuntungan pribadinya. Amin. Tuhan bilang, kuduskan loh hari Sabat. Hari Sabatnya itu adalah punyanya aku. Amin. Persepuluhan berbicara bukan cuma sekedar memberikan uang,
Persepuluhan berbicara tentang memberikan waktu kita untuk Tuhan 10%. Atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, Ya. dan ia berhenti pada hari ke-7. Dia berhenti pada hari ke-7. Kita ibaratkan hari ke-7 ini adalah hari Minggu lah. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dengan baik-baik. Hormatilah ayahmu dan apa? Ibu. Gak bisa saudara dan saya menghormati hanya ayahmu. Karena hanya ayah saja saya yang dikasih duit, Pak. Ibu saya kagak pernah kasih duit, Pak. Kasih omelan iya, Pak. Nggak bisa. Satu paket. Firman Tuhan bilang, hormati ayahmu dan juga ibumu. Kalau kamu menghormati ayahmu, harus juga menghormati ibumu juga. Kalau kamu menghormati ibumu, harus menghormati juga ayahmu juga. Jadi satu paket saudara saya nggak bisa cuma menghormati ayah saja, tapi ibu tidak. Tidak menghormati ibu, tapi menghormati ayah. Tidak bisa. Amin. Satu paket. Kalau saudara saya hari ini tidak melakukan itu, firman Tuhan bilang, inilah dosa. Ayahmu, ibumu harus dihormati. Pak, meskipun Pak, ayah saya banyak kesalahan, ibu saya banyak kesalahan, tetap saudara saya harus menghormati. Gak bisa enggak? Ketika saudara saya tidak menghormati, berarti dosa. Ini hukum Musa yang sudah kita bahas tadi. Akibat dari hukum Musa, penolakan atau tidak kita lakukan adalah ujungnya adalah dosa. Dan dosa ini adalah menuju pada lautan api. Amin. Jadi harus menghormati ayah kita dan juga ibu kita. Supaya apa? Supaya Ya. lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini orang-orang yang ini yang sudah berumur-umur, yang senior-senior luar biasa, saya percaya. Firman Tuhan bilang, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Orang-orang yang senior hari ini, dia pastinya dia menghormati ayahnya dan juga dia menghormati juga ibunya. Amin. Akibat dari menghormati ayah dan ibu kita adalah supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Lanjut umur, panjang umur. Kalau kita apa? Kalau kita menghormati ayah kita dan juga ibu kita. Lanjut. Jangan membunuh. Jangan membunuh adalah bukannya berbicara tentang fisik kita menusuk orang, tapi firman Tuhan bilang adalah seorang yang membenci manusia adalah seorang pembunuh. Harusnya di dalam ayat ini sebenarnya harus ada jangan membunuh dalam kurung. Jangan membenci. Amin. Jangan benci sama orang. Itu adalah hukum Musa. Musa punya hukum, jangan membenci, jangan membunuh, jangan menyakiti orang lain. Lanjutkan lagi. Jangan berzina. Jangan berzina, jangan hidup di dalam perzinahan. Amin. Lanjut. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Terus, Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. jangan berbohong, ya. Lanjutkan lagi. Jangan mengingini rumah sesamamu. Iya. Jangan mengingini istrinya Jangan mengingini istrinya dan apa? atau hambanya laki-laki, Iya. atau hambanya perempuan, Betul. atau lembunya atau keledainya, Iya. atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jelas sekali firman Tuhan bilang, jangan mengingini rumah, jangan mengingini istri, jangan mengingini apapun juga. Amin. Ini adalah hukum 10 perintah Allah. Dan ketika 10 perintah Allah tidak dijalankan, efeknya adalah dosa. Balik lagi, Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman Ya, betapa lebih beratnya hukuman. yang harus dijatuhkan atas dia Ya, yang menginjak-injak anak Allah, ya. yang menganggap najis darah perjanjian, yang Jadi hukum menguruskannya. Musa diibaratkan adalah kalau kita tidak menjalani hukum Musa dari 10 perintah Allah, kita lagi nginjak Allah. Maka itu hukum Musa ini adalah hukum yang luar biasa. Amin. Penolakan akan hukum Musa akan berakibat dosa. Dosanya akan membawa kehidupan saudara saya masuk ke dalam kehidupan yang hancur. Kehidupan dengan api neraka, dengan ada di neraka. Karena apa? Karena penolakan dari hukum Musa. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, atas siapa? Atas orang yang menginjak-injak hukum Musa, yang tidak menjalankan hukum Musa. Dari 10 perintah Allah diinjak-injak semuanya, dari hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, diinjak-injak semuanya, dan dia merasa bahwa hukum itu tidak ada karena hukum itu adalah perjanjian lama, dan sekarang udah perjanjian baru adalah kasih karunia. Bagi orang yang menginjak-injak itu, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menolak hukum Musa. Balik lagi, yang apa? Yang menganggap najis darah perjanjian, Yang menganggap najis darah perjanjian dan apa? yang menguduskannya, Iya. dan yang menghina roh kasih karunia. Betapa lebih beratnya hukuman itu. Hukuman yang berat atas dosa manusia yang orang lain bisa alami akibat dari dosa itu adalah ranjang orang sakit.
Wahyu 2 ayat 22 sampai 23. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, Aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit. Dan apa? dan mereka yang berbuat zina. Dan mereka yang berbuat zina dengan apa? Dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, Iya. jika mereka tidak bertobat dari Jika perbuatan. mereka tidak bertobat dari dosanya, dari kesalahannya, dari pelanggarannya, firman Tuhan bilang, aku telah mempersiapkan ranjang orang sakit. Apa itu ranjang orang sakit? Ranjang orang sakit adalah orang itu ada di ranjang, tetapi sebenarnya dia tidak sakit, tapi dia ada di ranjang orang sakit. Tapi pada waktu di check up semuanya, sebenarnya dia fine-fine aja, tapi ada di ranjang orang sakit. Di hukuman yang akan diberikan atas dia. Untuk apa sih? Karena dia tidak mau bertobat. Ada ranjang orang sakit. Amin. Di ranjang orang sakit bisa juga stroke, bisa juga piansu, bisa juga dia diam-diam aja, tapi nggak bisa jalan, nggak bisa bicara. Di ranjang orang sakit. Amin. Mungkin ruangan bisa ruangan ICU juga, ranjang orang sakit. Amin. Tidak berdaya apapun juga. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mau bertobat. Bagi mereka yang tidak mau meninggalkan jalannya. Ranjang orang sakit. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, Terus, dan anak-anaknya akan kumatikan, anak-anaknya akan kumatikan. Terus, dan semua jemaat akan mengetahui Ya. bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, Ya. dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. dengar baik-baik. Dan aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatan kita. Berarti ini, setiap perbuatan kita dicatat sama Tuhan. Perbuatan baik dicatat, perbuatan buruk dicatat juga. Nanti kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan semuanya. Tuhan punya rekamannya dengan sangat rapi, dengan sangat luar biasa. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sahabat Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, Baik-baik. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya apa? supaya dosamu dihapuskan. Jadi gini, supaya dosa kita dihapuskan, firman Tuhan bilang bahwa kita harus sadar dan bertobat. Tapi bukan bertobat dulu baru sadar. Tapi banyak orang Kristen hari ini dia bertobat dulu, baru dia sadar. Nggak bisa. Firman Tuhan bilang, supaya dosamu diampuni, yang pertama engkau harus sadar. Hari ini bagaimana Tuhan menyadarkan hidupmu, itu paling penting dalam hidup kita. Orang bisa menyadarkan lewat masalah, lewat problem, lewat sakit penyakit, lewat penderitaan, lewat hal-hal yang tidak baik, atau apapun juga Tuhan bisa menyadarkan. Dan Tuhan juga bisa menyadarkan orang melalui kebenaran firman, melalui khotbah, melalui firman Tuhan, kita disadarkan. Barang siapa yang mendengar, punya telinga dan mendengar, baiklah ia melakukan apa yang dikatakan sama roh. Firman Tuhan bilang, sadar dulu deh. Jadi kalau kita mau dosa kita diampuni, yang pertama kita harus sadar. Kita harus kembali kepada Tuhan. Sadar dulu dalam hidupnya kita. Bukan bertobat dulu. Enggak. Bertobat ketika saudara saya sudah sadar. Saudara saya bertobat. Engkau mau meninggalkan semuanya, jalan dalam kehidupan engkau mau tinggalkan yang lama, baru engkau bertobat. Yang pertama adalah engkau harus sadar. Ibaratkan ini ada titik nolnya kita. Di sini adalah kebaikan, di sini adalah suatu kejahatan. Yang namanya orang hari ini yang melakukan kejahatan, dia akan melakukan dosa. Dan pada waktu dia melakukan dosa, dia melakukan yang namanya perzinahan, perselingkuhan, dia melakukan yang namanya hal-hal yang tidak baik, dia melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan 10 hukum Musa dilawan semuanya, dan dia melakukan. Dan sampai di sini, saudara, dia sadar. Ketika dia sadar adalah dia stop dulu. Ketika dia stop, dia mau bertobat. Bertobatnya pas kapan? Bertobatnya belum ini. Bertobatnya pada waktu dia berbalik kepada Tuhan. Kenapa dia bisa berbalik? Karena dia harus sadar dulu. Dia sadar akan dosa pelanggaran, dan dia sadar akan jalannya salah, dan akhirnya dia berbalik. Ketika dia berbalik, dia belum bertobat. Nah, pada waktu dia berbalik, dia berjalan, dia belum bertobat. Dia masih sadar, menyadari bahwa dia salah. Kembali dia ke dalam ke titik nol lagi. Pada waktu dia melangkah yang pertama, baru dia lagi menjalankan pertobatan dia. Dan setelah itu, dia melangkah lagi, dia melangkah lagi, dia melangkah lagi, dan dia masuklah ke dalam buah pertobatan adanya di sini. Jadi yang namanya pertobatan adanya masuk lagi ke titik nol lagi dan berjalan untuk menghasilkan buah pertobatan. Amin. Yuk, hari ini kita mau belajar buat sadar dan bertobat. Maka Tuhan akan hapuskan dosa kita, kesalahan kita, dan kita masuk ke dalam jalan yang sempit itu, dan kita akan menemui Tuhan dalam hidup kita. Tuhan semua.